ceritanya kita udah bisa bikin travel video nih, tapi buat jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri misalkan itu kita masih belum berani atau belum punya biaya juga. Nah sebenarnya kalau kita pengen nyobain buat bikin travel video itu sebenarnya nggak perlu jauh-jauh juga sih. Kita bisa aja datang ke taman yang paling dekat dengan rumah kita, atau misalkan ada hutan kecil di belakang rumah kita, itu bisa aja kita bikin travel video di situ. Tapi kok kalau cuman ke taman dekat rumah mah apa yang mau diambil? Nah, kalau kalian masih bingung, ini aku udah ringkas khusus buat kalian 5 teknik sederhana pengambilan video biar video yang kita ambil nanti jadi jauh lebih menarik. Teknik yang pertama itu kita harus merencanakan apa-apa aja yang pengen kita ambil. Jadi sebenarnya ini kita harus menggunakan indera kita sih. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, itu yang pengen kita ceritain ke orang lain. Tapi biar lebih mudah ini aku kasih contekan. Misalkan kita ke tempat baru itu, biasanya yang kita pengen ambil itu yang pertama gambaran secara umum tempat itu kayak gimana. Misalkan kita ke taman, jadi ambil video sekilas tamannya itu kayak gimana. Kemudian kita cari objek yang menarik, jadi ini detail-detail kecil yang biasanya kita lewatkan kayak semut misalkan atau jamur kayak tadi itu kan dalam sehari-hari itu kita nggak perhatiin, tapi kalau kita bisa ngambil videonya itu bisa aja jadi objek yang menarik. Kemudian cari gerakan yang ada di taman itu, misalkan burung yang terbang, terus misalkan ada kupu-kupu kayak gitu, itu kita ambil videonya. Kemudian ada orang-orang itu lagi ngapain, itu bisa kita masukin ke travel video kita. Nah kalau udah kita rencanain ini cara ngambilnya kayak gimana, itu kita masuk ke teknik yang kedua. Di teknik yang kedua ini kita harus ngasih sedikit gerakan yang stabil ke video yang kita ambil. Kenapa harus bergerak? Karena berbeda sama pepatah yang bilang diam itu emas, kalau dalam pengambilan video diam itu bukan emas, bukan akang, bukan opa juga. Jadi diam itu membosankan, jadi pastiin setiap video yang kita ambil itu kasih sedikit gerakan yang stabil biar hasilnya itu lebih sinematik kayak gitu. Kemudian kita masuk ke teknik yang ketiga. Jadi misalkan nih tadi kita udah nentuin objek yang menarik yang pengen kita ambil itu, misalkan pohon yang kecil ini. Nah itu gimana cara ngambilnya? Jadi yang pertama kita aktifin dulu grid di HP atau kamera kita. Kemudian posisikan pohon yang kecil itu di salah satu sudut di dalam persegi panjang ini. Kenapa harus di situ? Itu kalau bahasa Inggrisnya itu namanya rule of third. Ini kita tanya Siri aja. Hey Siri, what is rule of third? The rule of thirds is a rule of thumb for composing visual images such as designs, films, paintings, and photographs. Would you like to hear more? Nah jadi intinya rule of third itu merupakan aturan komposisi dasar dalam pengambilan foto atau video. Jadi mata kita itu kalau kita lihat foto atau video itu bakalan fokus ke titik di sudut persegi panjang itu. Jadi kalau kita nempatin objek di situ, itu hasil dari video kita itu bakalan jadi jauh lebih baik. Nah kemudian kita masuk ke teknik yang keempat. Nah kalau ngambil objek yang bergerak gimana nih? Kalau aku lebih suka nyepetin yang lambat sama ngelambatin yang cepat. Itu maksudnya kayak gimana? Misalkan burung terbang kayak gitu kan kita tahu ya kecepatannya kayak gimana, itu cepat. Nah saat kita lambatkan itu bakalan ngasih efek surprise atau kejutan ke otak kita, dan itu bakalan bikin video kita itu jadi jauh lebih menarik.
Nah, kemudian kita masuk ke teknik yang kelima. Jadi kita pengen ngambil video orang yang lagi jalan di taman nih. Gimana caranya biar video tersebut lebih menarik? Itu kita gunakan sudut pandang anak kecil. Maksudnya gimana? Jadi kita mengambil videonya itu bukan dari setinggi mata kita, tapi dari setinggi lutut atau perut kita itu juga boleh. Kenapa harus dari bawah? Itu karena kayak gini, waktu kita masih kecil kan dunia itu kayak yang wow, kayak gitu, kayak yang megah, kayak gitu. Nah, sama kalau kita ngambil videonya itu dari bawah, kesan dari video yang kita ambil itu jadi bakalan lebih wow, kayak gitu. Nah, itu tadi 5 teknik sederhana pengambilan video dari aku. Terus jangan lupa kalau kita mau ngambil video itu, kita harus ingat nanti mau dieditnya kayak gimana, transisinya kayak gimana. Jadi kayak gini, waktu mau bikin video ini aku udah tahu bahwa nantinya di akhir itu aku bakalan ngomongin transisi untuk video aku selanjutnya. Jadi aku udah minta tolong adik aku Emon buat bikin video kayak gini. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang transisi itu bakalan kita bahas di video selanjutnya. Jadi pastiin buat kalian yang belum subscribe, buat subscribe biar minggu depan kita bisa belajar bikin travel video bareng lagi. Terus jangan lupa buat like kalau kalian suka sama video ini, dislike buat kalian yang gak suka. Terus kalau ada saran atau komentar boleh ditulis aja di komen. See you next week.